Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Ardiansyah, mahasiswa dari kelas 1 HSC. Di sini saya akan memaparkan sebuah penjelasan tentang hubungan modal dasar menulis dengan kreativitas mahasiswa. Baiklah teman-teman, di sini terdapat 3 poin pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah modal dasar dalam menulis. Poin kedua, hubungan aspek bahasa sebagai modal dasar dengan kreativitas menulis mahasiswa. Dan poin yang terakhir adalah hubungan aspek fenomena sebagai modal dasar menulis dengan kreativitas menulis mahasiswa. Oke teman-teman, kita masuk kepada poin pembahasan yang pertama tentang modal dasar dalam menulis. Pertanyaan mendasar bagi mahasiswa yang mau menulis adalah, apa modal dasar untuk bisa menulis? Tentu saja banyak. Namun berdasarkan pada definisi menulis sebagai pengungkapan ide, gagasan, dan perasaan mengenai suatu hal dalam wujud bahasa tulis, maka modal yang substantif menulis bisa diidentifikasikan menjadi 3 hal. Yang pertama, bahasa, yang kedua, fenomena, dan yang ketiga, ilmu pengetahuan. Dengan mengetahui fenomena adalah sebagai modal dasar dalam menulis, dan setiap harinya mahasiswa melihat serta terlibat daripada fenomena-fenomena sosial atau kejadian-kejadian sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, fenomena sosial pun dapat dijadikan sebagai ide atau bahan acuan dalam menulis. Kemudian, menulis itu akan dikembangkan ataupun diimajinasikan serta meningkatkan fenomena itu untuk menjadi hasil tulisan yang baik dan benar. Modal dasar yang ketiga yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah segala bentuk pengetahuan yang sudah teruji kebenarannya. Dalam artian, mahasiswa bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari teori-teori yang diajarkan di dalam perkuliahan, atau dengan membaca buku untuk bisa mengembangkan ataupun meningkatkan dan meluaskan ilmu pengetahuan. Maka mahasiswa harus mengolaborasikan ilmu pengetahuan yang didapat dalam perkuliahan dengan membaca banyak buku-buku tentang bidang keilmuannya. Maka mahasiswa semakin pintar dan luas ilmu pengetahuannya. Kecerdasan dan keluasan ilmu pengetahuan tersebut yang membuat mahasiswa bisa menulis dengan baik dan benar. Maka menulis bukanlah sesuatu hal yang sulit, melainkan sesuatu hal yang mudah untuk dikerjakan. Baik teman-teman, poin pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang hubungan aspek bahasa sebagai modal dasar menulis dengan kreativitas menulis mahasiswa. Bahasa merupakan alat bantu yang sangat luar biasa untuk kita semua dalam menyampaikan pikirannya, yang meliputi tatar wacana, tatar kalimat, tataran, dan artikulasi. Hal ini dapat diwujudkan secara lisan maupun tulisan. Menulis tidak lagi sekedar pengetahuan, kemampuan, dan kebutuhan, namun sudah menjadi kewajiban untuk kita semua sebagai mahasiswa. Oleh karenanya, menulis merupakan hal yang akrab dengan dunia-dunia akademik. Namun pada kenyataannya, menulis seringkali dirasakan cukup sulit bagi sebagian mahasiswa. Oleh karena itu, menulis memerlukan kesungguhan dalam mengolah, menata, mempertimbangkan secara kritis, dan menata ulang gagasan yang diarahkan. Bahkan diperlukan agar tulisan dapat dipahami dengan pembaca. Ya oke, untuk poin pembahasan selanjutnya tentang hubungan aspek fenomena sebagai modal dasar menulis dengan kreativitas menulis mahasiswa. Fenomena adalah hal yang dirasakan dengan panca indera, juga dapat diterima dengan akal. Fenomena akan terbagi menjadi 4: fenomena sosial, alam,
fisika, serta kimia. Tetapi di sini kita memfokuskan daripada fenomena sosial. Ada beberapa fenomena sosial yang dicontohkan, misalnya kemacetan lalu lintas, kenakalan remaja, kegiatan pembelajaran, serta aktivitas-aktivitas lainnya. Beberapa contoh tersebut adalah fenomena yang melingkupi kehidupan manusia. Dari fenomena sosial yang ada di lingkungan tersebut, seseorang akan mendapatkan ide untuk menulis. Misalnya, karena melihat para pengemis di sepanjang jalan, penulis jadi tergerak ingin menuliskan tentang masalah pengemis. Hal tersebut menunjukkan fenomena sebagai modal yang harus dimiliki mahasiswa untuk bisa menulis sudah ada dalam kehidupan manusia. Dan setiap harinya seseorang pasti bisa melihat berbagai peristiwa dan kejadian sosial yang sebenarnya bisa diangkat menjadi pokok persoalan dalam menulis, baik cerita, esai, ataupun ilmiah. Ya teman-teman, jadi kesimpulannya, dengan 3 sub bahasan di atas yang sudah dijelaskan, maka mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas dalam menulis. Ketiga modal tersebut jika dikolaborasikan akan menghasilkan tulisan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah kepenulisan. Dalam aspek bahasa, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk sekedar membaca, akan tetapi mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan memahami modal-modal dasar apa saja untuk bisa menjadi penulis yang baik dan benar serta produktif. Ya, mungkin itu saja pemaparan materi tentang hubungan modal dasar dalam menulis. Kurang lebihnya mohon maaf serta mohon dimaklumi jikalau terdapat kesalahan-kesalahan atau penggunaan kalimat yang tidak bermakna. Karena keterbatasannya pengetahuan saya, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.